Shalom, sahabat saat teduh malam BPC 4 Gereja Toraja. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat untuk kita semua. Saya Pendeta David Lilipali dari Jemaat Dadi Klasis Makassar menyapa kita semua dalam saat teduh malam saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam ini, kita akan mendengarkan sebuah pujian terlebih dahulu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami angkat persembahkan kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Malam ini kami kembali akan menikmati firman-Mu lewat saat teduh malam. Sebelum kami baca dan renungkan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau curahkan bagi kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menolong memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu dan memberlakukannya. Bersabdalah, kami siap menyambutnya. Amin.
Pembacaan kita malam ini saya coba pilih dan angkat dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-6. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 6, firman Tuhan demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Dari seluruh rangkaian pembacaan kita, tema kita malam ini, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam menjalani kehidupan ini, ada berbagai peristiwa kita alami. Kita ada dan biasa berada dalam suasana yang menguntungkan. Suasana di mana kita merasakan kebahagiaan. Pada saat itu semua begitu indah. Semua yang kita butuhkan ada. Semua sempurna. Ketika kita bahagia atau merasakan atau berada pada suasana bahagia, adalah mudah bagi kita untuk mengatakan Tuhan itu baik. Tetapi bagaimana jika kita berada pada kondisi sebaliknya? Kita berada pada kondisi mengalami pergumulan. Kita berada pada kondisi mengalami kesulitan, tekanan. Apakah juga kita masih mampu mengatakan Tuhan engkau baik? Ketika kita berada pada kondisi yang baik, bahagia, mudah mengatakan Tuhan engkau baik. Tetapi mungkin pada saat kita mengalami beban, kita bergumul, maka tidaklah terlalu mudah mengatakan Tuhan engkau baik. Bahwa sebagai umatnya, sesungguhnya Tuhan itu ada dan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan itu baik bagi kita. Ia tidak meninggalkan kita apapun situasi, kondisi kita. Konteks pembacaan kita malam ini juga berkisah bagaimana Tuhan meneguhkan Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Tuhan berjanji akan menyertai dan selalu menyertai Yosua. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkannya. Tuhan ada dan selalu berjalan menyertainya. Tuhan tahu tugas Yosua tidaklah mudah. Memimpin sebuah bangsa yang besar, yang juga sekaligus terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Karena itu, Tuhan datang kepada Yosua. Tuhan meneguhkan Yosua dengan janjinya bahwa Tuhan akan menyertainya senantiasa. Bahwa Tuhan itu dalam segala kebaikannya, Ia akan terus berperkara dalam kehidupan umatnya. Ia akan menyertai umatnya. Tuhan berjanji bahwa Ia akan bersama-sama dengan Yosua. Apapun situasinya, apapun kondisinya, Ia tidak akan meninggalkan Yosua. Jemaat Tuhan, kalau meretas ke dalam pembacaan kita malam ini, maka malam ini kita belajar tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa sebagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua untuk tidak meninggalkan Yosua, janji yang sama juga Tuhan akan nyatakan bagi kita sebagai umatnya
Ketika kita sungguh-sungguh berpengharapan, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh berserah kepadanya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dalam segala kondisi kita, dalam segala situasi kita, apapun itu, Tuhan ada, selalu ada. Tuhan mau berjalan bersama kita. Ia tidak akan membiarkan kita. Mari kita antar seluruh kehidupan kita. Kita jalani seluruh kehidupan kita di dalam penyerahan dan pengharapan akan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Apapun situasi kita. Termasuk ketika kita masih bergumul dengan pandemi COVID saat ini. Percayalah jemaat. Tuhan melihat kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita alami saat ini. Karena itu mari kita serahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Karena Tuhan berjanji, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan ada dalam segala kebaikannya. Dalam segala kondisi hidup kita. Karena itu, mari kita percayakan hidup kita. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa seperti Yesus. Allah yang peduli. Allah yang bertindak, Allah yang mendengar, Allah yang berbuat. Kita bersyukur. Kita punya Allah yang setia dan tidak pernah melupakan kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita ada bersama kita. Ia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Bahwa segala perkara-perkara kehidupan, bahkan kesulitan dan tekanan, tidak berarti kasih Allah tidak ada di dalamnya. Bahkan kita harus tahu bahwa dalam segala perkara Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Termasuk dalam kesulitan dan tekanan hidup yang kita hadapi. Tuhan memakai segala cara untuk mematangkan iman kita. Menyatakan kebaikannya. Karena itu percayalah kepadanya. Karena ia selalu ada, terus ada bagi kita. Bahwa mari kita jalani hidup ini dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita jalani hidup ini dengan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Karena ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan ada, menopang, meneguhkan, menjaga, memelihara kita. Ia akan ada untuk menjadi gembala yang baik bagi kita. Ia akan menuntun kita dalam segala keadaan hidup kita. Menuntun kita dalam segala perjalanan hidup kita. Melewati berbagai perkara. Melewati berbagai pergumulan. Sampai kita menikmati sebuah kehidupan yang penuh dengan penyertaannya. Hiduplah selalu dalam kepercayaan bahwa Tuhan ada, selalu ada dan terus ada untuk kita jemaat Tuhan. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kasih-Nya ada dalam hidup kita selalu dan senantiasa bersama-sama dengan kita. Ingatlah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itu janjinya bagi kita. Amin. Kita akan mengakhiri saat teduh kita malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami nikmati dalam saat teduh malam ini. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga firman ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penopang hidup kami. Kami diajar bahwa Engkau Allah yang baik. Yang ada dalam segala situasi kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, biar firman ini terus menguatkan dan meneguhkan kami. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu dalam lingkup Gereja Toraja, khususnya dalam lingkup Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Mari Tuhan, Engkau berkati kehidupan kami semua, gumul juang kami, tumbuh kembang anak-anak kami, karya kerja kami. Sehingga kami semua selalu dan senantiasa menikmati yang terbaik dari Tuhan. Perjuangan dan pergumulan kami
dalam menghadapi pandemi COVID saat ini Tuhan. Mari bersama pemerintah, bangsa, negara kami, semua relawan, para medis, dokter, TNI, Polri, dan semua yang ada di garda terdepan, topang kami untuk memutus merebaknya mata rantai COVID-19. Berkati proses vaksinasi yang sementara berlangsung. Berkati Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 bersama Lembaga Pekabaran Injil yang memfasilitasi saat teduh malam wilayah. Biarlah dalam seluruh program kerja yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan, Tuhan ada di dalamnya. Berkati kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Biarlah kami sebagai umat-Mu terus menikmati yang terbaik dari Tuhan. Tuhan layakkan kami untuk terus menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami dalam istirahat kami malam ini. Biarlah kami menikmati malam-Mu dan beristirahat dalam segala kebaikan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh kita malam ini. Selamat malam. Selamat beristirahat. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.